Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Walid Zainal Abidin LC beserta seluruh majelis guru Dayah Al-Inabah beserta para santri, para wali, murid, semua yang berkontribusi sehingga terselenggaranya kajian tabligh akbar pada malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula bersama kita di tengah kesibukannya Bapak Dandim, Bapak Kapolres ataupun yang mewakili, para alim, para ulama, para abu, para abi, para tengku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Jumat bulan Ramadan tahun 1899, Belanda berhasil menembakkan pelurunya menembus jantung salah seorang syuhada, dan dia sudah berada di surga pada saat itu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka yang mati syahid itu mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tak dapat merasakan kehidupannya. 6 bulan dia dikuburkan, masih dicari-cari Belanda jenazahnya. Dipindahkan kuburan yang kedua, 8 bulan di dalam liang lahat, masih dicari-cari Belanda. Begitu hebatnya pejuang kita, hidupnya dikejar Belanda, sudah jadi jenazah pun masih dicari Belanda, sampai akhirnya di kuburan yang ketiga. Bagaimana mungkin ada makhluk hamba Allah manusia yang sudah meninggal dunia dikuburkan 6 bulan pindah ke kubur kedua, dikubur 8 bulan pindah ke kubur yang ketiga? Bukankah selama seminggu mata mulai lepas dari tempatnya? Bukankah kepala tanggal, rambut copot, kuku dari ujung jari? Bukankah kulit-kulit akan menggelembung dan usus akan membengkak, perut meletus dalam 1 bulan? Itu tidak berlaku bagi seorang syahid, seorang yang gugur karena memperjuangkan bumi Nangro Aceh Darussalam. Dia adalah Teku Umar. Mudah-mudahan kita mendapatkan semangatnya insyaallah. 1899, setelah 123 tahun, apakah semangat Teku Umar padam? Setelah 123 tahun, apakah perjuangan orang Aceh hilang? Ternyata mereka hanya mampu menghilangkan jasad Teku Umar dari atas tanah. Setelah pindah ke dalam tanah, semangat itu semakin bergelora. Tabligh akbar malam ini dilanjutkan oleh generasi muda, pelanjut syahid Teku Umar. Betul? Jadi yang membuat acara ini terselenggara, kata Walid Zainal Abidin, ini adalah anak-anak muda, baik yang dapat batik maupun belum. Jadi kalau yang membuat acara itu orang tua, biasa, karena orang tua sudah banyak makan asam garam kehidupan, berpengalaman. Tapi acara sebesar ini
sampai penuh tanah lapang sepak bola dengan tenda-tendanya yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda dari Kampung Mangki ini, insyaallah. Pembawa acaranya anak muda, qorinya juga juara nasional anak muda. Walid Zainal Abidin pun masih muda, adik kelas saya di Al Azhar. Beliau datang 2010, saya pulang 2002. 2006 datang, 2010 pulang, saya pulang 2002. Jadi jauh tua saya, tapi karena berada di tengah anak muda, rasa saya muda. Jadi kalau adik-adik tahu, saya tadi mau nyebut anak-anak, tapi karena balik muda lagi. Kalau kalian tahu, manusia itu tidak pernah tua. Walaupun rambutnya putih, jenggotnya putih, rasanya tetap seperti dulu, tetap muda. Nanti setelah kalian 40, 45, baru kalian bisa, betul kata Ustaz Somad waktu datang ke Mangki dulu, bahwa kita tidak pernah tua. Kita hanya merasa orang tua yang terjebak di tubuh anak muda. Kita hanya merasa anak muda yang ada di dalam tubuh orang tua. Nanti berakhir zaman berganti, musim berubah, kalian akan merasakannya. Zaman Teku Umar dulu, yang dilawannya cuma dua paling banyak. Yang pertama Belanda, yang kedua Jepang. Tapi sekarang anak muda Mangki, masih ada Belanda di sini. Belanda sudah pulang ke Amsterdam, yang tinggal terong Belanda. Masih ada Jepang di Mangki. Jepang sudah pulang ke Tokyo, yang tinggal selap Jepang. Masih ada Inggris. Inggris sudah tak ada yang tinggal pisau Inggris. Tapi mereka masuk ke rumah kita, ke kamar kita, ke kantong kita, melalui apa? Melalui www.youtube.com. Melalui apa? Melalui www.google.com. Kita tidak bisa lepas dari handphone, betul? Dari mana jamaah Mangki kenal Ustadz Abdul Somad? Ustadz Somad baru datang pertama kali kan? Tengku Fadil Rahmi, senator DPD, orang yang kita pilih dari Nagro Aceh Darussalam untuk mewakili kita di Senayan, berjanji akan mendatangkan Ustadz Abdul Somad. Hari ini beliau menunaikan janjinya. Kita doakan beliau panjang umur, sehat badan. Dulu beliau mengatur semua, sekarang jadwal Ustadz Somad diatur oleh Ustadz Nazar. Ustadz Nazar pun juga Masya Allah tabarakallah, anak muda. Ustadz Nazar alumni Azhar, ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Ustadz Muhammad Fadilah alumni Azhar. Lalu kemudian Ustadz Fadil Rahmi alumni Azhar, Walid Zainal Abidin alumni Azhar, Ustadz Abdul Somad. Ikatan sama-sama dulu pernah muda ketika di Al Azhar. Sekarang kami adalah orang muda yang pernah melewati masa muda dan sekarang merasa masih muda. Dan ternyata yang masuk surga itu anak muda, orang tua masuk neraka. Mendengar orang muda masuk surga, kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tidak masuk surga. Datanglah ajuz, orang tua meleleh air mata. Ya Rasulullah, iya, kalau begitu orang tua tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuz, orang tua tak masuk surga. Lalu bagaimana dengan kami? Nabi tersenyum. Kata Nabi, yang tua-tua nanti kalau meninggal masuk surga, dia balik kembali muda lagi. Masuk akal. Coba andaikan adik-adik umurnya 70 tahun masuk surga, dikasih kacang, mau diapain? Dikasih bidadari, mau diapakan?
Jadi semua nanti masuk surga itu umurnya 30, 31, 32, 33. Tidak ada yang lebih daripada itu, karena usia yang paling nikmat merasakan hidup ini adalah di usia-usia itu. Maka banyak anak muda sekarang prinsipnya selagi masih muda mabuk semabuk-mabuknya, selagi masih muda sakau sesakau-sakaunya. Saking inginnya mabuk, tak ada duit, dibeli kopi dicampur sama spiritus, diminum mati, langsung masuk neraka jahanam. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar maka imannya lepas. Saat imannya lepas dia mati, maka matinya su'ul Fatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak muda di Kampung Manggi ini bangga atau tak bangga? Bangga apanya? Bangga anak mudanya bisa membuat acara yang luar biasa seperti malam ini. Betul? Bukan senang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini. Orang yang tidak pernah buat acara, dia tidak tahu bagaimana sulitnya membuat acara seperti ini. Betul anak muda? Apa kata Walid Zainal tadi? Ini anak muda ini Ustaz Somad seminggu nggak tidur. Jangan heran kalau wajah mereka kusut. Seminggu tidak tidur. Ini nanti habis acara ini mereka ganti tidur seminggu, sampai nggak sholat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ancaman terbesar adalah narkoba. Dimasukkan ke dalam tiang panjang jembatan, diimpor dari luar negeri. Negaranya mana? Tak usah disebut, semua sudah tahu. Berdatangan narkoba masuk ke tiang panjang supaya lolos dari pemeriksaan, akhirnya terbongkar. Apa mau dikata, nasi sudah jadi tai ayam. Orang sudah sakau satu negeri, masih cerita bubur juga lagi. Tidak ada obatnya narkoba ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sakit kepala ada obatnya, kalau sakit perut mencret ada obatnya. Tapi kalau narkoba hanya 4: bodoh, gila, sakit, mati. Penjara Pak Ustaz, penjara bukan obat. Dari penjara pula dia menjual. Malah lebih bebas kami sejak di penjara nih Pak Ustaz. Di luar penjara kami ditangkap, dalam penjara siapa lagi mau nangkap? Penjara hanya menghabiskan uang saja. Berapa banyaknya kapasitas penjara? Muatnya 100.000 orang, diisi 2.000 orang. Macam ikan sarden mereka di kamar, tidur pun berdiri, ganti-gantian. Habis duit untuk memberi makan. Tidak ada hukuman lain kecuali ditembak mati. Setuju? Yang tak setuju berarti makai. Saya diundang tausiah Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum tausiah Ustaz Somad, kita ke kantor Bapak Kanwil dulu, kita minum-minum teh dulu. Oke. Sampai di dalam kata Pak Kanwil, saya lebih setuju kalau mereka ini jangan dipenjara Ustaz, kita tembak mati saja. Rupanya Pak Kanwil ini agamanya Kristen, tidak Islam. Saya heran, kenapa Bapak setuju? Apa kata Pak Kanwil? Tidak seimbang jeritan mereka kalau mati ditembak dengan jeritan anak bangsa yang tak berdosa ketika sedang sakit karena tak bisa membeli narkoba. Betul? Jadi kalau ada orang yang kasihan dengan suara mereka saat ditembak menjerit, suara itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan suara anak bangsa yang rusak otaknya,
rusak hatinya, rusak akalnya. Anak yang dilahirkan dengan meregang nyawa sanggup membunuh ibunya hanya karena tidak dikasih uang untuk beli narkoba. Ibunya pagi-pagi masak nasi, tak masak nasi, ditengok rupanya tabung gas sudah dijual, anak beli narkoba. Istri melahirkan, datang tamu membawa mie, datang tamu bawa sabun, datang tamu bawa sampo, dibuka lemari, hilang mie, hilang sabun, hilang sampo, dijual suami untuk beli narkoba. Sudah mati rasa, dia sudah menjadi zombie yang berjalan di atas muka bumi. Orang kalau sudah hatinya mati, maka dia menjadi genderuwo. Perempuan kalau pakai narkoba, mati hatinya, mati jiwanya, dia sudah jadi mak lampir, nyi blorong dan sundel bolong. Jadi kalau sampai mak lampir ini menikah dengan genderuwo, maka lahirlah generasi tuyul-tuyul yang hatinya tak berzikir sama sekali. Alhamdulillah, dimanggi ibu-ibunya solihah, anaknya juga lahir Masya Allah, bapaknya juga baik-baik semuanya. Yang dibuatkan tenda cuma 3, yang lain langit sebagai atap, tanah sebagai lantainya. Yang dibuatkan tenda lengkap dengan karpetnya, malah tanaman yang dikasih karpet, orangnya duduk di lantai. Di atas rumput di atas tanah, tapi mereka datang dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Hai Abdul Somad, malam niko yang paling tinggi, ada pentas di kanan rendah, ada pentas di kiri rendah, pentas kaulah yang paling tinggi, dan di atas pentas yang tinggi kau pula yang paling tinggi, karena yang lain duduk kau berdiri. Tapi jangan bangga Abdul Somad, boleh jadi yang duduk di sana di atas rumput tak beralas tak beratap, boleh jadi dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Apa diaminkan pula? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin dari orang-orang ikhlas menembus pintu-pintu langit, pintu yang sudah dibuka tak bisa ditutup lagi. Boleh jadi mereka dulu masuk surga, dan begitu mereka sampai di surga, sesuai dengan pesan Walid Zainal, yang pertama mereka cari adalah Abdul Somad. Sampai mereka surga, ditanyanya, mana Ustaz Somad? Kata malaikat, Somad sudah berada di ruang VVIP. Amin kan? Baru satu-satu gitu. Saudara ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda siap jaga dari narkoba? Ibu kalau cari menantu, minta surat bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional. Siap ya Bu? Hati-hati kan? Ibu tolong nanti periksa air sendinya, kalau positif jangan terima, berarti dia sudah hamil. Mesti negatif. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa ketemu Pak Ustaz? What do you want? Ibu mau ketemu saya, mau apa? Saya bawa anak gadis saya Pak Ustaz. Saya sudah nikah. Dulu waktu belum menikah tak ada kau bawa anak gadis. Ada apa Bu? Ini anak perempuan saya mau saya bawa. Ya bicara aja di handphone. Mesti ketemu Pak Ustaz. Kita jumpa di mana Pak Ustaz? Jumpa di masjid. Sampai di masjid, sholat tahiyatul masjid. Ada apa Bu? Anak saya nih Pak Ustaz. Iya kenapa anak saya? Anak saya ini menangis, matanya udah bengkak sebesar bakso Pak Ustaz. Apa masalahnya? Apa problemnya? Dia ini udah nikah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terus lakinya pecandu narkoba Pak Ustaz. Bagaimana solusinya Pak Ustaz?
Solusinya cuma 3 huruf, Bu. Apa itu Pak Ustaz? BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya tausiah ceramah di LP, Lembaga Pemasyarakatan. Assalamualaikum Bapak Ketua LP. Ya Pak Ustadz Somad. Berapa warga binaan kita? Warga binaan kita hampir 2000 orang Pak Ustadz. Apa masalah terbesar? Lebih 70%-nya karena narkoba Pak Ustadz. Ya Allah, jaga anak-anak muda kami dari narkoba. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau melihat anak muda bisa buat tabligh akbar karena mereka tidak kena narkoba, jalan-jalanlah kalian ke Manggi, setelah itu ziarah ke makam Teguh Umar. Setuju? Tadi saya tanya saudara kita di makam Teguh Umar, banyak orang ziarah kemari Pak. Hari ini saja 1000 orang Ustaz Somad. Hari libur 1000 orang datang berziarah. Kuburannya di dalam hutan, kuburannya di atas bukit belantara. Bayangkan 123 tahun yang lalu bagaimana keadaannya itu. Tak usah bayangkan, gelap. Tapi karena dia salah satu dari syuhada, sampai hari ini orang datang. Walaupun di dalam hutan ribuan orang datang. Berapa banyak orang-orang yang tidak dikenal, masyhur, malaikat melihat catatan amal mereka setiap hari. Kam min masyhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur, viral di bumi, tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Jadi kalau mau melihat orang itu, lihat setelah meninggal. Jangan lihat orang ketika masih hidup. Jangan tulis biografi orang masih hidup. Kita tidak tahu bagaimana dia ke depan. Tapi Teguh Umar sudah jelas meninggal sebagai seorang syahid, memperjuangkan negeri ini dari penjajah kafir laknatullah alaihim yang mengeksploitasi sumber daya alam, menginjak-injak. Sekarang mereka minta maaf. Pemerintah Belanda minta maaf kepada seluruh negeri jajahannya kecuali Indonesia. Kurang ajar betul Belanda. Jangan sampai ada di antara kalian membela kesebelasan Belanda. Ini Ustaz Somad ini udah kemana-mana ceritanya nih. Dari penjajahan kok ke bola Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada kotak-kotak. Kotak apa itu Ustazah? Hah? Sumbangan. Anak-anak muda ini sedang membawa kotak. Ibu-ibu kalau ada gelang rantai masukkan aja. Saya yakin jamin 100% itu untuk mempersiapkan anak muda di masa akan datang supaya selamat dari narkoba, supaya selamat dari zina, supaya selamat dari LGBT, supaya selamat dari pacaran, supaya selamat dari aliran sesat. Itu akan membangun asrama, akan membangun kelas, dibelikan batu bata, dibelikan kerikil, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Tolong kotaknya naikkan ke atas satu. Ini di atas nih banyak ini kartu-kartu kredit. Adik-adik yang perempuan bawa kotaknya ke tempat ibu-ibu perempuan. Kalau bisa 2 kali lipat di tempat perempuan. Karena walaupun bapak-bapak ini ramai, tapi mereka ini nampaknya nggak ada duit. Bapak-bapak ini kata istrinya, kau jangan bawa duit banyak-banyak, nanti kau kawin lagi. Makanya dompet semua dipegang sama ibu-ibu ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz
Somad kenapa nggak nyuruh kami menghidupkan HP? Ini bukan solawat untuk hidup HP, ini solawat untuk menenangkan hati karena jantung mulai berdetak kencang gara-gara kotak lewat. Jadi jangan kalian salah paham. Saya nggak mau gara-gara ini HP menyala, dompet tak keluar. Nah, jadi untuk yang solawat pertama ini isi aja dulu kotak itu, masukkan sama dompet-dompetnya sekalian. Kalau ada STNK, BPKB, surat tanah masukkan. Nanti kami jual, kami belikan insya Allah perluasan pondok pesantren Ma'had Dayah Al-Inabah. Setuju? Udah setuju, isikan. Ibu punya cincin, punya rantai, punya gelang, punya antik, betul? Ibu punya rantai, punya cincin, punya gelang, punya anting, gelang kaki, emas batangan, betul? Meninggal. Ada yang bisa dibawa mati? Enggak ada. Cincinnya tinggal, gelangnya tinggal, rantainya tinggal, gelang kakinya tinggal. Siapa yang makai? Istri muda mereka. Iya kan Pak? Iya kata dia. Walid Zainal, ini Ustaz Somad ini jangan diundang ke Manggi lagi. Rusak kemesraan kami dalam rumah tangga gara-gara dia. Saya tidak ingin merusak hubungan kalian, Beb. Jangan gara-gara ini kalian gak mesra lagi. Yang selama ini manggil yang, besok tiang. Jangan besok pagi bapak ini minta kopi. Mama, mana kopi papa? Kau buat aja sendiri. Tujuan saya untuk mengingatkan bahwa kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kita semuanya akan mati menghadap Allah. Teguh Umar sudah mati syahid. Yang ditinggalkannya adalah bangsa ini merdeka. Allahu Akbar. Ibu mau meninggalkan apa? Ibu mau perang melawan Belanda? Memang kuat? Maka tinggalkanlah pesantren Ma'had Dayah Al-Inabah. Tinggalkan kelas, tinggalkan asrama, tinggalkan batu bata, tinggalkan kerikil. Ustaz dari tadi ibu terus bapak ini. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas posisi kalian. Kuulang sekali lagi, kalau meninggal ini suami-suami ini, ibu mau ikut ke liang lahat? Jadi kalau tanah kalian luas sejauh mata memandang, akan mereka ambil. Betul Bu? Rumah yang kalian bangun 2 lantai tinggi menjulang, di dalamnya kursi dibeli kayu jati dari Jepara, di dalamnya kamar mandi yang megah mewah, akan tinggal untuk mereka. Apakah kalian bahagia? Kali beliau, tak payah beliau. Kena mereka. Jadi kalau mereka mengatakan apa, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku pergi. Kalau bintang siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Sebelum malaikat maut datang, guys. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, engkau mati. Aku di atas bumi, kau dimakan cacing tanah. Betul Bu? Isilah kotak itu dengan apa yang bisa kau isi, karena semua akan mati menghadap Allah, tapi Dayah Al-Inabah akan tetap kekal abadi insyaallah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bertakbir? Usir setan.
karena setan mulai bicara berbisik, jangan kau isi kotak itu, lebih baik kau beli jin. Jangan kau isi kotak, lebih baik kau kredit motor, kredit ketahuan dari bunyi klaksonnya, kredit. Ada manusia sekarang hidupnya mau gaya, habis beli posting, padahal semuanya hutang, mati meninggalkan hutang, ruh kau tak diterima Allah. Oh, jadi itu yang jadi hantu tuh Pak Ustaz. Tidak ada hantu dalam Islam. Hantu itu hanyalah jin. Jadi kalau nanti kebetulan dapat berita Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba ada orang manggi yang kerasukan, pas ditanya siapa ini yang datang, Assalamualaikum, Ustaz Abdul Somad, jangan tanya lagi, akulah dia. Itu bukan roh Abdul Somad. Roh Abdul Somad sudah pergi menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Lalu yang masuk ke dalam orang manggi itu siapa? Itu adalah jin qarin yang selama ini menyertai Abdul Somad kemanapun pergi. Abdul Somad mati, dia masih tetap hidup karena umur jin lebih panjang. Dan dia tahu kalau memang kau Abdul Somad pada hari Ahad 25 Desember 2022, di mana kau ceramah? Manggi, bodoh. Tahu dia. Itu jin yang bisa meniru-niru. Jangan kalian tertipu, jangan kalian terpukau. Dia bukan wali. Kalau ada mengatakan wali bisa manggil roh, wali setan. Betul ya? Anak-anak muda ini kalau diajar hidayah, akidahnya kuat, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi tiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Itulah yang ditulis di atas makam Teguh Umar tadi waktu saya tengok ziarah. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Oh, itu yang di atas itu Pak Ustaz. Iya, aku udah 3 kali ziarah, gak ada aku tengok itu. Jadi apa yang kau tengok waktu ziarah itu? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ziarah tadi saya baca Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul bil falak sekali, Qul bin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, habis itu ayat kursi, habis itu ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mahfiz sampai ujung, habis itu kami tahlil 30 kali. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu saya pun berdoa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala yang kubaca surat Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul bil falaq sekali, Rabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi dan ujung Al-Baqarah, wa mahallalnahu, dan tahlil kepada ruh syuhada kami, diantaranya adalah Teguh Umar. Maka sudah 123 tahun menghadap Allah, tapi masih tetap ada orang membacakan Al-Fatihah dan ayat Quran. Apakah kalau Abdul Somad meninggal nanti anak-anak muda ini mau membacakan tahlil Al-Fatihah? Semangat kali kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup yang singkat ini mesti kita isi dengan planning masa depan. Manusia yang rugi, pernah dikasih Allah napas, pernah dikasih Allah hidup, tapi tak pernah berbuat apa-apa untuk agama Allah. Betul? Saya bangga malam ini Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas datang pakai baju seragam kalian Pak, pakai pistol besi kalian. Adapun yang tak punya pistol besi, pistol air kalian tuh pakai. Yang kalian bayangkan, dipakai jabatan untuk
bagus, bagus. Kita bangga ada alumni Al-Azhar yang berangkat ke Senayan menjadi senator, sehingga kalau ditanya orang, kenal Ustaz Somad dengan senator Aceh yang di parlemen terpilih nomor 2 terbanyak DPD yang sekarang duduk di Senayan? Oh, teman saya. Kalau yang ditangkap KPK enggak tahu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dorong anak-anak muda ini supaya mereka berprestasi. Bayangkan kalau ada pecandu narkoba, kerjanya mabuk dan sakau, tapi duitnya banyak karena jual narkoba. Dia beli suara masyarakat pada hari pencoblosan, disebarnya serangan fajar, semua orang mencoblos, akhirnya dia duduk menjadi ketua DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Mau jadi apa negeri ini? Betul? Dia sidang paripurna dalam keadaan sakau. Untuk daya kita kasih aja 5%. Yang salah siapa? Yang salah kita. Kenapa kita tidak memasukkan anak kita ke daya? Kenapa tidak masukkan anak ke daya? Karena daya tidak ada. Yang beruntung orang Manggi. Kenapa? Karena ada daya di Manggi, daya Al-Inabah. Allahu Akbar. Kampung kami bagus Pak Ustaz. Ada apa di sana? Ada musangking. Bagus. Kilo musangking sekarang berapa juta itu? Makanya kebun durian. Kampung kami hebat Pak Ustaz, ada danau. Bagus. Kampung kami mantap di tepi pantai, lautnya indah. Bagus. Tapi tidak akan melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah. Manggi punya pesantren Al-Inabah. Kita doakan kampung-kampung yang belum punya pesantren, mudah-mudahan pulang alumni Al-Azhar membangun pesantren. Setiap desa satu pesantren. Setuju? Ya setuju aja, kotak isi dulu. Bangunkan pesantren, wakafkan tanahnya, bangunkan kelasnya, bangunkan asramanya, bangunkan rumahnya, kasih orang rumahnya sekalian. Baru datang jumpai Ustadz Muhammad Fadilah LCM US. Ustadz Muhammad Fadilah, ketua alumni Al-Azhar, ketua ikatan alumni Timur Tengah. Kami sudah wakafkan tanahnya, kami sudah bangunkan asramanya, kami sudah bangunkan kelasnya, kami tinggal gurunya. Tolong kirim alumni Al-Azhar. Begitu memuliakan alumni Al-Azhar. Tablik akbar, manusia macam semut, menggelegar. Besok sholat subuh ketinggalan. Berhasil tablik akbar bukan dengan tanah lapang yang penuh. Berhasil tablik akbar, masyarakat terbuka pintu hatinya untuk mewakafkan tanah. Saya berharap selesai tablik akbar Abdul Somad di Manggi ini beramai-ramai sampai telepon, handphone, HP Walid Zainal sampai tak berhenti berbunyi-bunyi. Assalamualaikum Walid Zainal. Waalaikumsalam. Berapa kelas lagi yang perlu dibantu? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa daya lagi yang perlu disupport? Berapa asrama? Berapa tempat tidur? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Setelah tablik akbar di Manggi kemarin, Masya Allah, nih masyarakat nelpon terus nggak berhenti. Mereka nyumbang, nggak nanya aja. Buat susah Walid Zainal aja kan ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan masyarakat Manggi ini rezekinya berlimpah. Tidak cukup kalau pesantren sempit, tanah yang boleh diisi bangunan cuma 30%, sisanya itu tanah lapang, ada taman, ada kolam, ada kebun. Mesti ada kebun kelapanya. Supaya apa? Supaya besantan muka santri, supaya masak ada kelapa, ada santannya. Mesti ada kolam ikannya. Supaya apa? Supaya santri bergizi makan ikan.
jangan makan tahu tempe mati. Matinya bukan la ilaha illallah, tahu bagus, tempe bagus, tapi dia perlu makan ikan, dia perlu makan ayam. Ayamnya bukan disuntik, ayamnya tidak mengandung formalin, ayamnya tidak mengandung bahan kimia, ayamnya ayam kampung supaya sehat anak-anaknya. Maka tanah ini mesti luas. Inilah yang akan menjadikan negeri ini. Apakah di Aceh Barat? Betul Aceh Barat. Soalnya tadi Pak Senator salah sebut sikit kena komplain. Aceh Barat, Nangro Aceh Darussalam, negerinya para ulama. Ulamanya meninggal. Syekh Muda Wali meninggal, tetap dilanjutkan. Ada Syekh Muhibbuddin Wali dan seterusnya meninggal, tetap ada pelanjutnya. Apakah tahun 2050 di tanah lapang Manggi ini masih ada tabligh akbar? Siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah anak-anak muda panitia malam ini. Ini yang akan jadi Pak Kecil. Tak ada yang mau jadi Pak Kecil. Anak-anak muda ini nanti yang akan menjadi babinsa, babin kamtipmas. Jangan sampai ada satupun yang jadi babi hutan. Anak-anak muda ini yang akan menjadi pejabat, bupati, gubernur, wali kota, DPRD, DPR RI, DPD. Mereka yang akan jadi jenderal bintang 4, bintang 5 tak banyak. Jangan sampai jadi bintang 7, sakit kepala. Ini calon pemimpin-pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Teringat saya, kalau boleh bertanya, jangan tersinggung. Boleh saya bertanya? Kotak-kotak tadi mana? Tolong nanti kumpulkan semua, mau saya tengok isinya. Duit kerincing apa 2000 perak. Tapi saya yakin dan percaya, ini di Manggi ini isinya nanti merah semua. Kenapa merah? Karena karpet merah dipasang di depan. Tiangnya pun merah, karpet merah, biar supaya apa? Merah. Yang hijau dibuat di dalam, hijau 20.000, merah 100.000. Jangan sampai nanti pas kotak dinaikkan ke atas, nampaklah Patimura bawa golong. Mau kau kecincang kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa kata malaikat berdoa malam ini? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang-orang yang bersedekah di Manggi malam ini, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Bukan doa saya, itu doa malaikat. Lalu yang tak ngisi kotak tadi didoakan malaikat juga. Hadisnya sahih. Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pelit tak mau ngisi kotak tadi, binasakan dia ya Allah. Tengok aja lah. Perempuan yang junub, bolehkah dia kerja seperti memasak nasi untuk suaminya? Sebaiknya dia berwuduk dulu. Sebagus-bagusnya dia segera mandi. Tapi kalau kedinginan atau mati lampu atau kerannya tidak jalan atau sumurnya tiba-tiba kering, setidak-tidaknya dia berwuduk. Kalau dia tak bisa berwuduk, kata dokter jangan berwuduk ya bu, nanti kalau ibu berwuduk mati. Maka dia bertayamum. Tapi sebagus-bagusnya dia mandi, barulah dia melakukan aktivitas. Yang tidak boleh sama sekali 7, tak boleh megang Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Nah, itu tak boleh sama sekali, haram hukumnya. Tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. Mazhab Syafi'i. Sumber referensinya mana? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Siapa penulis kitabnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun tentang memasak, buat kopi suami, sebaiknya dia mandi bersih suci,
bagi tarekat Naqsyabandiyah yang memasakkan gulai goreng ikan, memasakkan nasi orang yang sedang bersuluk, orang suluk nasinya putih, tidak boleh dalam keadaan berhadas. Jangankan hadas besar, sedang uzur, sedang berhadas kecil pun tak boleh. Kami kalau sedang bersuluk tarekat Naqsyabandiyah, maka yang memasakkan nasi yang disukat setumpuk makan siang makan malam itu hanya orang yang dalam keadaan berwuduk suci saja, karena ini terkait tentang kesucian diri. Dikhawatirkan dia menjadi hijab yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita suci zahir, suci batin, bersih dari hadas besar, hadas kecil, senantiasa istiqamah menjaga wudhu supaya dibukakan Allah pintu-pintu keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukum poligami? Bu, ini boleh saya jawab? Lah, tenang kalian. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, minan nisa, perempuan masna 2 orang, wa thulatha 3 orang, wa ruba 4 orang. Ayat ini nyuruh nambah atau mengurangi? Saya ulang sekali lagi, ayat ini menyuruh menambah atau mengurangi? Ketika itu orang Arab istrinya banyak, orang Makkah Madinah dia pakai mazhab namanya poligami unlimited edition. Ada yang bininya 10, ada yang bininya 20. Lalu kemudian turun ayat ini, kata Allah dalam Quran, kau pertahankan saja 4, sisanya kau lepas. Jadi yang waktu itu bininya 20, yang dipertahankan yang 4, yang 16 dilepas. Sekarang saya tanya, ayat ini mengurangi atau menambah? Mengurangi, beb. Jadi baca ujungnya, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup bersikap adil, fawahidah, 1 saja. Dan hukum di Indonesia ketat sekali, laki-laki tidak bisa menambah buka cabang kecuali ada surat izin dari istri yang ditandatangani di atas materai 10.000 yang disetujui oleh hakim pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam ini yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas, pena dan materai. Sebelum tidur periksa dulu, kalau ada kertas-kertas, pena, materai, hati-hati, takutnya pas tidur tertanda tangani. Andai pun tertanda tangani, jangan cemas, karena kertas itu nanti akan dibawa ke pengadilan dan hakim bertanya, benarkah ini surat ibu yang menulis? Benar Pak Hakim, tapi waktu itu saya sedang mengigau tidur lelap. Apakah ibu setuju? Setuju Pak Hakim, barulah bisa. Kalau tak bisa, kalian hanya bermimpi saja saudara. Ibu sudah tenang? Dah. Itu kalau dia mau ke KUA. Tapi kalau dia mau diam-diam, selamat tinggal lah. Bolehkah Pak Ustadz? Ini ajaran Islam. Kalau tidak setuju jangan mengejek, karena mengejek berarti mengejek ajaran Islam, mengejek Nabi Muhammad, mengejek Allah. Kalau setuju laksanakan. Apa rayulah ibu? Mama mau masuk surga jalan tol yang tanpa banyak-banyak puasa sunat Senin Kamis, tanpa banyak sholat duha, langsung masuk surga? Setuju ini. Banyak cara lain masuk surga. Nah, tidak semua perempuan siap untuk menerima itu. Betul ibu? Dari bunyinya udah jelas itu dah. Pahamlah kalian. Tapi ada perempuan yang ikhlas
suaminya menikah lagi dicarikan oleh istri yang pertama. Kawan saya, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nanti ibu yang mau tanya, nomor handphonenya nanti saya kasih untuk konsultasi bagaimana cara melembutkan hati, bisa menerimanya, insyaallah. Ada laki-laki yang kekuatannya 300 tenaga kuda, tak sanggup istrinya. Kalau ini tidak dibuka pintu emergency door, maka akan terjadi ledakan pesawat yang luar biasa. Dia akan bersinar, dia akan buat maksiat. Sekarang saya tanya, ibu lebih mau yang halal atau dibiarkan dia buat haram? Aku tahu ini keputusan yang sulit, karena susah itulah maka pahalanya surga. Ini video ini nanti tolong jangan dipotong-potong. Jawaban lengkap Ustadz Abdul Somad tentang poligami, dia adalah emergency door. Ketika kita masuk pesawat, apa kata pramugari? Ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. All of our passenger, kepada seluruh penumpang penerbangan pesawat airlines, nanti ketika pesawat ini di atas, tolong akan turun mendarat, kita keluar dari pintu sebelah kanan. Ada satu pintu di belakang, ada satu pintu di luar. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka silangkan keluar dari pintu emergency door. Maka poligami adalah emergency. Jelas? Jelas kata udah. Udah jelas kata orang, bismillah, mainkan. Yang ketawa yang jomblo-jomblo pula. Besar kali lah keinginan kalian. Satu aja belum. Satu tuh aja urus dulu. Ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian yang belum menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, puasa itu jadi obat. Anak-anak muda yang belum cukup duit modal untuk nikah, kalian banyak puasa, puasa aja tiap hari. Kalau kalian banyak puasa, nanti ditunjukkan kawan, ada cewek, mana itu yang jilbab merah, entah macam semangka aja kita tengok orang. Jadi banyak-banyak puasa. Ibu-ibu, kalau dapatlah menantu yang soleh macam panitia ini, jangan sampai kalian lewatkan, karena mencari laki-laki yang soleh sekarang ini susah, ibu. Kalau mereka nanti datang meminang anak gadis ibu, tolong maharnya jangan tinggi-tinggi ya, bu. Udah aku kasih kalian jalan. Tak laku juga bukan salahku lagi. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak-anak muda yang taat agamanya, suka kepada ulama, dididik di pesantren Al-Inabah, dekat dengan Walid Zainal, wa khuluquhu, akhlaknya baik, suka pengajian tabligh akbar, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi kerusakan yang amat sangat dahsyat. Kalau kau terima laki-laki karena hartanya, hari ini kaya, besok jadi fakir miskin. Kalau kau terima laki-laki karena gantengnya, hari ini ganteng, besok top, tua, ompong, peot. Kalau kau terima karena bangsawannya, hari ini bangsawan, besok kena sawan. Tapi kalau kau terima karena solehnya, karena agamanya, karena akidahnya, karena akhlaknya, itulah yang tak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas.
dia akan melahirkan anak cucu keturunan. Ini calon imam-imam kalian. Ya Allah, pertemukan anak-anak gadis yang solihah-solihah ini dengan anak lajang yang soleh-soleh ini dengan cara yang baik-baik ya Allah, sehingga lahirlah keturunan yang baik-baik insya Allah. Ayah ya, gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Kami jumpanya waktu tabligh akbar di Manggi. Gimana ceritanya jumpa? Waktu itu pas sudah selesai acara Ustadz Somad, pas kami bubar, waktu aku sedang nyari-nyari selot, itulah kepalaku terbentur sama kepala emak kau. Pas kami pandang, indah untuk diceritakan ke anak cucu. Pertemuannya di mana? Pengajian. Acaranya apa? Mendengar ayat Allah. Ada pacaran-pacaran. Kami tak pernah pacaran. Setelah tatapan itu, aku pun datang ke rumah kakekmu Datuk. Aku pun diterima. Kami pun menikah. Setelah itu kau pun lahir. Setelah 9 bulan 10 hari. Di Manggi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Serius saya bertanya ini. Di Manggi orang mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain tinggal 4 bulan aja lagi. Nikah Januari, Mei lahir. Ini yang saya katakan ini true story, kisah nyata atau hoax? Nyata. Apa namanya? MBA, Married by Accident. Karena kecelakaan, dibonceng anak lajang membonceng anak gadis. Kamera sudah menyala, naikkan ke atas, letakkan posisinya di tengah, hidupkan handphone dengan senter. Yang tak punya baterai nanti disiapkan baterai TV, baterai semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Dah, dia nggak boleh lama-lama, nanti ketiak basah. Kita memang nggak apa-apa, kawan pingsan sebelah. Kenapa terlambat ketawa ibu? Mohon Ustadz jelaskan, kami masjid sholat Jumat, sebagian jamaah melaksanakan sholat zuhur. Saking kenta adanya kertas, terpaksalah kue kotaknya. Bagus, efisien daripada jadi sampah. Dalam mazhab Syafi'i, satu daerah ini sholat Jumatnya mesti satu. Jadi kalau ada ta'addud al-jum'ah, ada sholat Jumat di masjid sana, ada sholat Jumat di masjid sana, maka dikhawatirkan tidak sah sholat Jumatnya karena ada beberapa sholat Jumat. Maka untuk menjaga, karena mazhab Syafi'i ini tingkat ihtiyat kehati-hatiannya tinggi, maka selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu mazhab Syafi'i yang paling ketat. Adapun beberapa masjid di Kairo, ini masjid kepala Sayyidina Al-Husain, ini masjid Al-Azhar, ini jalan raya, azannya bersaut-sautan. Di satu kota masjid sampai 100, 1000. Itu dipakai mazhab Hanafi. Kalau sudah cukup 40, cukup kira-kira urf orang berjamaah, maka sholat Jumatnya sah.
Jadi yang bagi mengamalkan mazhab Syafi'i yang super ketat, habis sholat Jumat dia sholat zuhur lagi, itu tidak salah. Itu adalah amalan mazhab Syafi'i. Bagi yang sudah mengamalkan sholat Jumat, sudah cukup 40 orang, dia tidak ulang lagi, itu pun tak juga salah, karena masih dalam koridor 4 mazhab dan masih berpegang dengan mazhab-mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan, jaga persatuan. Alhamdulillah Ustaz, dulu kami kelahi tentang masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat. Sekarang kami sudah tak kelahi lagi karena sama-sama sudah tak sholat. Jangan gara-gara tak sholat kita berdamai. Apa hukumnya mengidolakan orang kafir seperti pemain bola, namanya tak saya sebut? Ya, mungkin bola. Tapi dia itu. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau hati kita cinta suka sama dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Dalilnya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah. Sedangkan orang yang menyerang Nabi, musuh Nabi, didoakannya. Apalagi orang yang tak menyerang kita, kita senang permainannya, kita senang gocek bolanya, maka doakan dia dapat hidayah. Tak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi kalau sudah terlampau cinta, nanti semuanya kita ikut. Pertama tatonya kita ikut, lama-lama celana pendeknya kita ikut, lama-lama antingnya kita ikut, lama-lama keyakinannya pun kita akan ikut. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Maka hati-hati tentang ketertarikan hati. Maka tidak boleh hati ini lebih mencintai. Puncak cinta kita adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.